Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Kasus penganiayaan yang berujung kematian terhadap Prada Luki Cepril Saputra Namo masih menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena penganiayaannya terbilang sadis, tapi juga munculnya perselisihan antara istilah pembinaan dan penganiayaan yang berkembang di persidangan. Mengapa keluarga korban menolak pasal yang digunakan untuk menjerat para terdakwa? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu. Inilah momen ketika orang tua almarhum Prada Luki Namo meluapkan amarah terhadap para senior yang dengan keji merenggut nyawa Prada Luki. Orang tua Prada Luki dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang, yang diantaranya mengungkap bahwa sang ibu sempat melihat memar dan luka lebam di sekujur tubuh Prada Luki. Ibunda Prada Luki mengungkapkan bahwa ia rela jika anaknya gugur di medan pertempuran daripada Prada Luki meninggal karena dibunuh. Bos kau lindungi dia ke malaikat nih. Bos kau hanya pikir bos pekerjaan kok. Beta pu anak dibunuh loh. Kalau beta pu anak mati di medan perang, beta terima loh. Karena dia jadi abdi negara. Bukan dia dikeroyok, dibantai oleh 22 orang binatang itu. Beta rela beta anak kalau mati di Papua ditembak OPM, beta rela. Itu dia pun tugas. Bukan dibunuh oleh PKI yang 22 orang tuh. Pakai seragam. Prada Luki Cepril Saputra Namo adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan oleh seniornya. Setelah mengalami penganiayaan, Prada Luki dilarikan dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Nagekeo. Ia meninggal dunia pada Rabu, 6 Agustus 2025 setelah dirawat intensif selama beberapa hari. Setelah penyelidikan, TNI Angkatan Darat menetapkan sejumlah prajurit sebagai tersangka dalam kasus ini. Jumlah total tersangka mengalami perkembangan. Dari awalnya 4 orang, kemudian bertambah hingga total mencapai 22 orang prajurit TNI. Sidang perdana kasus Prada Luki di Pengadilan Militer 315 Kupang pada 27 Oktober lalu. Ada 22 terdakwa yang telah ditetapkan sebelumnya. Para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM, yakni seperti pasal 131 ayat 1, Junto ayat 2 KUHPM, subsidiar pasal 131 ayat 1 KUHPM, dan dakwaan kedua primer pasal 132 KUHPM, Junto pasal 131 ayat 1, Junto ayat 3 KUHPM. Ancaman hukuman untuk beberapa terdakwa bisa mencapai hingga 9 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki, Ahmad Bumi, mengungkapkan bahwa keluarga Prada Luki keberatan dalam pasal yang tercantum dalam dakwaan. Iya, dari kemarin pihak keluarga itu sebenarnya keberatan dengan pasal yang diterapkan dalam dakwaan. Tetapi kemudian pasal 131 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini sudah tercantum di dalam dakwaan. Malah pihak keluarga mengharapkan berdasarkan fakta persidangan yang muncul dan sesuai dengan ayat 4 pasal 131, kasus ini tidak sekedar penganiayaan, penyiksaan, tapi sudah naik level. Levelnya pada pembunuhan. Oleh karena itu tepat jika diterapkan pasal 340 dijuntukan dengan 339. Karena sebelum almarhum meninggal dunia itu ada kejadian lain, penyiksaan lebih dari 1 hari itu. Itu yang diminta oleh pihak keluarga kepada majelis hakim. Kita berharap majelis hakim mencermati fakta ini dan dapat memerintahkan kepada auditor sebelum membacakan surat tuntutan pasal soal pembunuhan ini dapat dimasukkan ke dalam surat tuntutan. Karena levelnya sudah bukan lagi pada tingkat penganiayaan, tapi sudah masuk pada tingkat pembunuhan.
Pada sidang berikutnya, saat hadir di persidangan, orang tua dan keluarga Prada Luki Namo tak mampu menahan amarah dan berusaha mengejar para terdakwa saat hendak meninggalkan pengadilan militer 315 Kupang. Kericuhan ini terjadi usai digelarnya sidang dengan menghadirkan 17 orang terdakwa. Keluarga Prada Luki yang sudah menunggu di pintu keluar ruang sidang berusaha mendekati para terdakwa yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat polisi militer yang berjaga di kantor pengadilan militer. Sambil berteriak, orang tua bersama keluarga Prada Luki menyampaikan kekecewaan mereka terhadap para terdakwa yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Ayah Prada Luki berteriak menuntut hukuman mati bagi para terdakwa. Hukuman mati! 22 tersangka hukuman mati! Anak saya tidak salah! Kau bunuh! Hukuman mati! Ingat baik-baik, sampai dunia tahu! Hukuman mati! Ingat baik-baik, saya tentara! Anak saya mati tidak ada motif! Ingat baik-baik. Lindungi biadab mereka semua melindungi supaya anak kami mati. Bangsa semua. Bangsa anjing beta puana dianiaya. Anak saya mati tidak ada motif! Kamu bunuh anak saya tidak ada dasar! Itu bunuh PKI. Manusia akan mati! Ingat baik-baik. Itu PKI semua. Anak saya dibunuh tidak ada motif! Manusia brengsek! Supaya tahu itu Singajuru itu kasus dari Atambua. Pada sidang lanjutan 3 November, dihadirkan terdakwa Letnan 1 Infanteri Ahmad Faisal, yang merupakan Komandan Kompi Batalion ATP 834 Wakangamere Nagekeo, dan seorang saksi anggota TNI Pratu Kanisius Wae. Dari keterangan saksi, korban Prada Luki sempat berteriak meminta ampun beberapa kali. Saksi menyebut tidak melihat siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan saat itu. Namun saksi mendengar bahwa Prada Luki saat itu dicambuk, diduga menggunakan selang. Ya. Siap. Waktu itu dia pakai baju. Siap, izin pakai. Dia dibuka ya. Siap. Apa yang saksi lihat? Izin yang kami lihat di lengannya. Di lengan. Siap. Apa yang ada di lengannya? Izin luka cambuk. Tersambung. Siap. Di mana lagi? Mohon izin di rumah sakit dia pakai baju, jadi untuk ibaratnya kami tidak melihat. Tidak ditunjukkan juga sama. Siap, izin tidak. Kami hanya melihat di lengannya saja. Kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki Ahmad Bumi menyebut hingga sidang 3 November masih terjadi perbedaan soal istilah pembinaan dan penganiayaan. Jadi hari ini sidang itu hanya satu orang saksi. Juga keterangan hari ini tidak jauh berbeda dengan keterangan di sidang-sidang sebelumnya. Sidang-sidang sebelumnya ada dua hal yang terungkap dalam fakta persidangan. Pertama, versi para terdakwa atau kuasa hukum terdakwa itu menyatakan dalam persidangan bahwa hal itu adalah pembinaan. Di sisi lain, versi korban dan auditor menyatakan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan dan atau penyiksaan. Dua hal itu yang berkembang dalam persidangan sampai hari ini. Istilah pembinaan dan penganiayaan ini harus menjadi perhatian serius, bukan hanya dalam kasus Prada Luki, tapi juga dalam kasus lain di lingkungan TNI. Sebab kerap kali istilah pembinaan disalahgunakan untuk melakukan penganiayaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.